Saya sangat percaya apapun keadaan kita hari-hari ini yang sedang kita alami, di balik semua ini ada sebuah rancangan istimewa Tuhan bagi kita dan melalui kita. Mungkin beberapa dari kita belum mengerti. It's okay, kita berjalan dengan iman. Dalam hidup ini tidak harus kita tahu banyak hal. Pertanyaan kita, why, mengapa, mungkin kita tidak mendapatkan jawabannya. Tapi kita hidup oleh iman. Kita percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kontrolnya Tuhan. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan buat kita selalu rancangan yang terbaik. Ini yang saya percaya, Tuhan punya rancangan yang sungguh amat baik buat setiap kita. Katakan amin. Daniel pasalnya yang ke-8 itu mencatat mengenai penglihatan Daniel terkait dengan apa yang akan terjadi atau apa yang bakal terjadi di hari-hari terakhir. Pertanyaannya adalah kapan hari terakhir itu dimulai atau kapan yang disebut hari terakhir itu. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dikatakan bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah apa? Hari terakhir. Ya. Jadi ini adalah waktu yang terakhir itu. Bayangkan saudara, pernyataan Rasul Yohanes ini ya ditulis 2000-an tahun yang silam. Dan hari ini kita hidup di tahun 2021. Apa yang Anda katakan mengenai waktu ini? Ibrani 10 ayat 37 berkata, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Wahyu 12 ayat 12 mengatakan, karena itu bersukacitalah hai sorga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena perhatikan, dikatakan di sini, ia tahu, iblis tahu. Apa yang iblis tahu? Waktunya sudah singkat. Waktunya sudah singkat. Jadi waktunya sudah singkat. Paulus menyatakan ini waktu darurat. 1 Korintus 7 ayat 26, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Judul khotbah saya hari ini adalah waktu darurat. Katakan bersama-sama, ini adalah waktu darurat. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan di waktu darurat ini? Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Efesus 5 ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu darurat artinya waktu yang mendesak, waktu yang genting, waktu yang sangat-sangat krusial, yang sangat menentukan. Kalau kita tidak cepat bertindak melakukan sesuatu, maka yang terjadi bisa saja hal yang buruk, yang terjadi bisa saja kemalangan yang dialami jikalau kita tidak dengan cepat responsif menangani sesuatu di waktu darurat ini. Saudara, penting sekali di waktu darurat ini kita melakukan hal-hal yang sangat penting. Karena waktunya singkat, waktunya begitu mendesak, waktunya begitu kritis.
maka kita hanya memikirkan hal-hal yang sangat penting yang akan kita lakukan di waktu ini. Hal-hal yang sangat signifikan, hal-hal yang sangat berharga, hal-hal yang sangat bernilai. Kita tidak punya waktu untuk sesuatu yang tidak penting. Kenapa? Karena ini waktu darurat. Kalau kita terlambat bisa fatal. Betul kan? Nah, jadi saudara, di hari-hari ini, di waktu darurat ini, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Brian Tracy berkata, there is never enough time to do everything. Kita tidak punya cukup banyak waktu, karena waktunya darurat. Kita tidak punya cukup banyak waktu. But there is always enough time to do the most important things. Tetapi selalu ada, saudara, waktu untuk melakukan hal yang paling penting. Jadi di waktu darurat ini, perhatikan, kita fokus untuk melakukan hal yang apa? Paling penting. Mari kita pikirkan apa hal yang paling penting yang harus kita lakukan di waktu darurat ini. Nah, itu berarti di waktu darurat ini, hari ini penting. Katakan, hari ini penting. Hari ini menentukan, saudaraku, ya, untuk lakukan hal-hal yang akan membawa kita kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi visi ilahi buat kita. Pikirkan ini, saudaraku. Pikirkan mengenai, saudara, sebuah kehidupan yang berbuah, buah yang matang. Yakobus 1 berkata, buah yang matang, yang utuh, menjadi sempurna, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, ini yang harusnya kita pikirkan dan menjadi fokus kita di hari ini. Di waktu darurat ini, kita harus memikirkan bagaimana kita menghasilkan dari hidup kita buah yang matang, sebuah kehidupan yang utuh, sebuah kehidupan yang sempurna dalam desain Tuhan, sebuah kehidupan yang tak berkekurangan. Ini yang harus menjadi fokus kita, mempergunakan waktu hidup hari ini, hari di waktu darurat ini. Bagaimana saya dapat menjadi mempelai wanitanya Kristus, mempelai yang cemerlang, mempelai yang tidak bercela, mempelai yang kudus. Ini yang saya lakukan di hari ini, karena ini waktu darurat, sudah tidak cukup waktu untuk hal-hal yang biasa-biasa saja. Kita hanya punya waktu hari ini untuk hal-hal yang akan memuliakan kita satu hari nanti. Hal-hal yang akan membawa kita kepada sebuah kehormatan dari Tuhan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Maka di hari ini apa yang saya lakukan? Saya perlu lebih tekun dalam iman. Saya harus lebih disiplin di dalam kehidupan iman saya. Hari ini saya perlu tekun di dalam keintiman saya dengan Tuhan. Sebab hanya dengan keintiman dengan Tuhan kita dapat menghasilkan buah yang matang. Melalui keintiman dengan Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan yang kudus, kelemah lembutannya Tuhan, kemurahan hatinya Tuhan, kasihnya Tuhan, semua sifat-sifat ilahi, karakternya Kristus, itu bisa dihasilkan, diproduksi dari hidup kita, karena saudara kita bersekutu intim dengan Yesus sang pokoknya. Kita adalah ranting-rantingnya. Kita akan berbuah ketika kita, saudara, tinggal di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam kita, firman-Nya tinggal di dalam kita, kita tinggal dalam Kristus, kita berbuah. Inilah keintiman. Nah, jadi satu hal penting dia waktu darurat ini yang harus kita lakukan adalah ketekunan iman. Hari-hari ini ketekunan iman itu gimana caranya? Yaitu kita membangun persekutuan yang intim, lebih dalam lagi dengan Tuhan melalui PDF, pujian, doa, dan firman. Jangan abaikan itu, jangan lalaikan ini. Kalau saudara bertanya apa the most important things, hal yang paling penting yang harus kita lakukan di waktu darurat ini, di hari ini adalah keintiman dengan Tuhan, ginosko dengan Tuhan melalui apa? Pujian, doa, dan firman.
Ini the most important things. Hal yang paling penting harus kita lakukan di hari ini, di waktu darurat. Ini menentukan, saudara, menentukan visi ilahi buat kita. Terjadi dalam hidup kita. Terwujud dalam hidup kita. Ya, ini sangat menentukan. Dan ini yang terutama dalam kekristenan kita. Ini yang terutama dalam kepengikutan kita dengan Yesus sebagai muridnya. Haleluya. Jadi mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang sangat penting, apa yang esensial hari ini. Ya, seperti pernyataan Fernando Pessoa, I always live in the presence. The future I cannot know, the past I no longer have. Dikatakan bahwa saya hanya bisa hidup ya saat ini, di hari ini. Saya nggak tahu soal masa depan. Kalau kemarin sudah berlalu. Jadi di waktu darurat ini, saudara, kita sudah tidak ada waktu lagi hal-hal yang sia-sia. Saudara masih ingat khotbah saya yang sebelumnya, jangan sia-siakan hidup Anda. Kita sudah tidak bisa melakukan lagi hal yang tidak penting, yang remeh-temeh. Ya, kita hanya dapat melakukan hal-hal yang paling signifikan, yang paling bernilai, yang paling berharga. 1 Petrus 4 ayat 3 berkata, sebab cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan. Nah, ini penggunaan waktu, pemanfaatan waktu yang sia-sia. Di waktu darurat, bukan ini yang kita lakukan, saudara. We have no enough time. Kita udah nggak punya cukup banyak waktu untuk ini. Keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudara, sejujurnya inilah cara hidup orang yang bodoh, yang tahu bahwa ini waktu darurat, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak menyelamatkan, melakukan hal-hal yang membinasakan. Ini orang yang bodoh.